Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Pagi hari ini pembahasan kita yakni masalah tafsir. Masalah tafsir di dalam kitabnya dikemukakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nazala fil munafiqina, dan turun fil munafiqina tentang orang munafik. Jadi kemarin tuh Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 berbicara tentang orang yang beriman. Ayat 6 sampai dengan ayat 7 berbicara tentang orang kafir. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Kemudian ayat sekarang nih berbicara tentang munafik. Kemunafikan itu baru timbul di kota Madinah. Kalau di mana? Di Mekah yang ada orang yang beriman, kafir dan musyrik. Nah, sedangkan munafik ini baru timbul di kota Madinah. Wa nazala fil munafiqina, dan turun ayat ini, ayat yang akan kita bahas, fil munafiqina, tentang orang munafik, di orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan dari manusia, dan di antara mereka yaitu manusia, may yaqulu amanna, ada yang mengatakan amanna, kami telah beriman, billahi wa bil yaumil akhir, kami telah beriman dengan Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal tidaklah mereka beriman. Dia ngomong saya beriman, saya sudah beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi nyatanya nggak beriman. Kan munafik namanya, bohong. Munafik itu kan bohong. Nah, sebelum kita lanjutkan, kalau bicara tentang munafik, sebetulnya banyak ciri-ciri orang munafik. Cuma saya ingin membawa 3 ciri orang munafik. Saya anjurkan kalau kita menemukan di antara kita teman kita yang model begini munafik, jauhin. Nah, mungkin kalau sana besok masih ada waktu bisa hadir pengajian taklim besok, kita bahas karakter orang di dalam kitab yang besok kita bahas, Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Kenapa kita nggak boleh berteman dengan orang munafik? Karena bisa jadi kemunafikannya itu bisa jadi menular ke kita. Karakternya mereka menular ke kita. Makanya Allah bilang jauhkanlah orang-orang munafik, jangan suka ditemenin. Ya, ini saya ingetin. Ya Ali, walil munafiki salasu alamatin. Nah, wahai Ali, ya, Ali menantunya Kanjeng Nabi, istrinya Fatimah Zahra. Ya Ali, wahai Ali, walil munafiki salasu alamatin. Wahai Ali, dan bagi orang munafik salasu alamatin, ada 3 alamat, ada 3 ciri, ada 3 tanda bagi orang munafik. Iza hadasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana, wala tanfa'uhu mau'izatun.
Tanda atau ciri atau alamat daripada orang munafik 3. Yang pertama, idza hadasa kadzaba. Apabila dia berbicara kadzaba, dia bohong. Dia bohong. Kalau ngomong bohong, banyak bohongnya ketimbang benernya. Kalau berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, dan kalau dia berjanji dia mengingkari. Dia mengingkari. Ntar pok ya, utang saya bayar tanggal sekian. Kagak dibayar. Ya, gitu. Jadi intinya ciri yang kedua daripada orang munafik, kalau dia berjanji dia mengingkari. Wa iza tumina khana. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dan apabila dia dipercaya khana, dia berkhianat. Dia berkhianat. Percaya sama kita, tapi kepercayaan kita dikhianati sama dia. Itu ciri yang ketiga. Nah, Rasulullah menyambung wala tanfa'uhu mau'izatu, dan tidak bermanfaat kepada orang munafik mau'izah. Nasihat-nasihat yang baik itu enggak akan pernah bermanfaat bagi orang munafik. Jadi kita bayangkan coba Pok, jangankan dalam urusan negara, urusan rumah tangga aja, kalau ada orang model begini munafik, berantakan rumah tangga. Suami kita munafik, tukang bohong, katakan kira-kira istri sewot kagak? Sewot. Kita anak istri dijanjiin, janji itu suami, tapi diingkarin, nggak ditepatin, saya kesel. Siapa juga begitu. Jadi jangankan dalam urusan negara, urusan yang besar, dalam urusan rumah tangga saja, jika ada orang munafik di dalam rumah tangga kita, pasti sedikit banyak rumah kita itu tidak akan harmonis. Ya kan? Sedikit banyak rumah tangga kita itu tidak akan harmonis. Bisa jadi berantem mulu tuh antara suami dan istri, karena salah satunya entah suaminya atau istrinya munafik. Apalagi dalam urusan yang lebih besar, urusan negara. Gimana kalau seandainya ada pengurus negara, presiden, janji mulu, ditepatinnya kagak. Berantakan, rakyat jadi sengsara. Dikasih amanah, wahai pemimpin negara, wahai presiden, kamu dipilih untuk mensejahterakan warga negara. Kami serahkan semua pengelolaan dan pengaturan tentang kekayaan alam negara ini untuk dipergunakan kesejahteraan warga negara. Itu kan berarti kepercayaan. Nah, kepercayaan itu dikhianati. Akhirnya tuh yang namanya warga negara hidup sengsara, hidup susah, bahkan diintimidasi. Itu nggak nyaman hidup begitu. Hidup begitu nggak nyaman. Di dalam negara, kalau pemimpinnya munafik, pasti tidak ada keharmonisan di dalam negara. Ada tengkaran baik. Jadi jangan salahkan kalau kita lihat ada pemimpin negara yang didemo sama masyarakatnya sendiri, sama warganya sendiri. Ini berarti ada yang tidak beres, ya, terhadap pemimpin tersebut. Apalagi demonya berkali-kali. Berkali-kali. Ini presiden kok didemo terus, ada apa? Berarti kemungkinan besar presidennya yang kagak beres. Saya hanya mengingatkan, ini sudah kelihatan. Nanti tahun 2024 akan mengingatkan saja.
Selebihnya terserah Anda. Kita udah lihat mana partai-partai yang mendukung rakyat, mana yang kagak. Mana partai-partai yang mendukung asing, dan mana partai-partai yang justru mendukung warganya, melindungi warganya. Ya. Itu udah lihat. Jangan pilih tuh partai-partai mau presidennya kayak dari partai tersebut ataupun anggota legislatifnya kayak dan lain sebagainya. Jika dari partai tersebut tinggalkan. Ya, karena orang-orang tersebut adalah orang yang tidak amanah. Orang munafik, orang yang tidak amanah. Setiap janji dia mengingkari dan perkataannya dusta. Janji nanti kalau saya kepilih jadi presiden, ini janji banyak banget 10. Lebih bahkan. Tapi satu pun enggak ada yang ditepati. Munafik. Dan orang begitu harus turun jadi presiden, enggak boleh jadi presiden. Kok ya? Ini kayaknya si Ustadz sewot, bukan sewot. Emang agama ngajarin begitu? Bukan sewot. Tapi mungkin kita harus menginformasikan bahwa di dalam Al-Quran telah bicara bagaimana cara memilih presiden. Allah sendiri bilang, jauhkanlah orang munafik, jangan dideketin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzala fil munafiqina, dan turun ayat tentang atau membicarakan tentang orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada di ayat 8. Nanti kalau sempat di rumah buka Al-Baqarah ayat 8. Dan di antara manusia may yaqulu, ada yang mengatakan amanna billah wa bil yaumil akhir. Kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Yaumil qiyamati. Hari akhir itu adalah yaumul qiyamah. Hari akhir itu adalah yaumul qiyamah. Li'annahu akhirul ayyam, karena bahwasanya hari kiamat itu akhir daripada hari-hari. Setelah itu nggak ada hari lagi. Penghabisan. Udah penghabisan deh. Hari kiamat itu hari akhir. Setelah hari kiamat nggak ada lagi hari. Nah, sebagian manusia ada ngomong begitu, amanna billah wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, dan padahal dia tidak beriman. Dia enggak beriman kepada Allah, dia enggak beriman kepada hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada ayat berikutnya, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'unallah, mereka bermaksud dengan sungguh-sungguh. Si orang munafik, mereka bermaksud dengan sungguh-sungguh menipu Allah, walladzina amanu, dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka menipu dengan sungguh-sungguh illa anfusahum, kecuali mereka menipu dirinya sendiri. Kecuali mereka menipu dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka menyadari yang dimaksudkan nipu Allah dan orang beriman ternyata nipu sendiri. Dan kondisi seperti itu tidak disadari oleh orang munafik. Dalam prasangka dia, gue nipu Allah, gue ngebohongin Allah dan orang beriman.
Padahal enggak. Dia ngebohongin dirinya sendiri dan nipu dirinya sendiri. Dan dia tidak sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'unallaha walladzina amanu, dan mereka dengan sungguh-sungguh menipu daya Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Biizhari khilafi ma abtanu minal kufri liyadfa'u anhum ahkamahu dunyawiyati. Ya. Biizhari khilafi ma abtanuhu, dengan menyatakan yang berbeda apa yang di dalam batinnya. Saya beriman, padahal batinnya nggak beriman. Saya beriman, padahal hatinya dalamannya nggak beriman. Nah itu izhar. Saya beriman itu izhar, menyatakan diri yang berbeda dengan apa yang ada di dalam batinnya. Wa yu'aqibuna abtanuhu minal kufri, mereka menyatakan yang berbeda pada apa-apa yang di dalam batinnya, yang mereka menyembunyikannya minal kufri, daripada kekafiran. Dia nyatakan dia beriman tapi dia sebetulnya kafir. Dinyatakan dia beriman padahal dia kafir. Liyadfa'u anhum ahkamahu dunyawiyati, agar mereka bisa menolak daripada mereka ahkamahu hukum-hukum kekafiran yang berbau masalah duniawian. Jadi begini Pak, kafir ini ada beberapa. Kafir jimmi, kafir harbi. Kafir harbi ini adalah kafir yang memerangi orang Islam. Nah itu wajib diperangi. Kafir jimmi adalah kafir yang tidak memerangi orang Islam, dan dia berada di bawah lindungan Islam. Keamanannya dia, keselamatannya dia, hartanya dia, jiwanya dia dilindungi oleh Islam. Kalau kita kan kena zakat ya, kena zakat, wajib zakat kita, mau zakat malke dan lain sebagainya. Untuk apa tuh zakat? Salah satunya untuk kemaslahatan Islam. Nah, orang kafir dia harus memberikan kompensasi, yaitu berupa jizyah atau upeti, karena Islam melindungi keselamatan mereka. Islam melindungi harta benda mereka dan keluarga mereka. Makanya kompensasinya adalah dia harus bayar jizyah, harus bayar upeti. Nah ini yang ditolak, yang mereka nggak mau, orang kafir itu. Dia nggak mau dan mereka menolak atas yang demikian itu. Makanya dikatakan, ngapain tuh dia mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan batinnya. Saya beriman, padahal batinnya tidak beriman. Amanna billahi wal yaumil akhir, kami telah beriman pada Allah dan hari akhir, padahal hatinya kafir. Dalam rangka menolak itu, dalam rangka menolak hukum-hukum keduniawian. Salah satunya berkaitan dengan jizyah, salah satunya berkaitan dengan upeti dia yang harus mereka serahkan, upeti mereka yang harus mereka serahkan kepada Islam. Sampai segitunya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan mereka tidak menipu daya illa anfusahum, kecuali kepada diri mereka sendiri. Masih tanggung. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka menipu daya illa anfusahum, kecuali mereka menipu daya pada diri mereka sendiri.
li'anna wa bala khidaihim raji'un ilaihim. Karena bahwasanya bala, bahaya, tipu daya mereka itu raji'un ilaihim, akan kembali kepada mereka sendiri. Munafik itu kan berdosa ya, berbohong kan berdosa. Berbohong itu berdosa. Nah, balanya, dosanya kembali ke siapa? Ke dirinya sendiri. Orang yang dibohongin mah nggak akan terima bala. Orang beriman nih dibohongin sama orang munafik, nggak bakalan dia mendapatkan bala. Kan gitu. Nah, jadi kebohongannya mereka, tipu dayanya orang munafik, bahayanya dan dosanya serta balanya akan kembali kepada diri mereka sendiri. Baik nanti di dunia maupun di akhirat. Fayab tadihuna fid dunya bi itlaillahi nabiyahu ala ma abtanuhu wa yu'aqibuna fil akhirah. Ya. Maka terbongkarlah tipu daya mereka di dunia dengan sebab Allah menginformasikan kepada nabinya bahwa si anu munafik, si anu akan melakukan tipu daya. Dibongkar oleh Allah, diberikan informasi kepada Rasulullah SAW, kepada para nabinya. Nah, makanya akhirnya yang demikian itu kemunafikan mereka menimbulkan rasa malu kepada diri mereka sendiri, dan itu dibongkar oleh Allah di dunia. Wa yu'aqibuna fil akhirah, dan mereka disiksa nanti di akhirat. Mereka akan disiksa nanti di akhirat dengan sebab tipu daya mereka. Kayak dibilang, balanya, bahayanya dan dosanya akan kembali kepada diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka nggak sadar. Mereka nggak sadar bahwa bahayanya dan dosanya akan kembali kepada diri mereka sendiri. Wa ma ya'lamuna, dan mereka tidak mengetahui anna khida'ahum li anfusihim, bahwasanya tipu daya mereka li anfusihim, untuk diri mereka sendiri. Gitu po ya. Sekali lagi saya mengingatkan, jauhin orang munafik. Nggak ada gunanya gitu ya. Ini berteman sama orang munafik. Salah-salah kita jadi tergerus keimanan kita dan kesalehan kita asbab kita bergaul dengan orang munafik. Insya Allah tuh besok akan kita bahas karakter model begitu. Udah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.